Welcome to CTC, a professional team for money. Hai semuanya, selamat datang di CTC Podcast dan saya bikin video ini khusus karena ada hal yang memang saya harus bahas buat teman-teman ya tentang spot market. Soalnya banyak sekali yang menurut saya tidak paham tentang trading, lalu mereka juga tidak mengerti tentang spot market dan mereka punya suatu ketakutan dan suatu kekhawatiran yang mereka belum mengerti sebenarnya. Dan mudah-mudahan melalui podcast yang satu ini dan saya bisa menjelaskan tentang yang spot market supaya semua teman-teman yang akan trading di spot market itu merasa nyaman, aman, dan tenang ya. Oke, yang pertama adalah spot market ini tidak beresiko likuidasi atau MC ya. Artinya apa? Di spot market Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya kehilangan modal. Ya, spot market ini mirip dengan kita dagang teman-teman ya. Spot market ini bukan future market ya, juga bukan kayak forex dan sebagainya yang bisa kehilangan uang totally habis ya. Beda sekali teman-teman. Spot market ini adalah sebuah market di mana teman-teman ini melakukan perdagangan dengan membeli jumlah atau quantity dari barang yang teman-teman beli. Ya ini mirip kayak kita dagang sebenarnya pada umumnya ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau buka usaha terus ada barangnya ya, yang artinya teman-teman akan membeli barang itu untuk teman-teman jual lagi. Berarti kita akan membeli kan. Kalau kita beli, berarti uang kita tukar dengan barang. Kita dapatkanlah barang. Bedanya kalau dagang biasa, dagang offline kan teman-teman akan lihat barangnya. Barangnya mungkin yang dus-dusan, ya yang teman-teman akan taruh dan simpan di gudang. Jadi kelihatan barangnya. Ya, tapi di zaman yang udah digital begini, karena kita trading juga di dalam cryptocurrency, kan kita tidak pegang uang kripto yang mungkin kalau jadi barang itu mungkin koin kali ya. Itu tidak pegang secara fisik teman-teman ya. Yang kita pegang itu adalah nilai, angka ya. Sama aja kayak teman-teman punya, misalkan saat ini teman-teman punya digital payment, mungkin maybe kayak GoPay dan sebagainya, fintech seperti itu ya, OVO dan sebagainya ya. Nah yang teman-teman punya itu kan angka sebenarnya. Secara rupiah kita nggak pegang uang kertas atau koinnya ya, tapi kita pegang angkanya. Di handphone kita bisa lihat angka rupiah kita ada berapa, dan itu yang kita pakai untuk transaksi sebenarnya. Nah jadi yang pertama itu adalah di spot market teman-teman tidak mengalami yang namanya resiko kehilangan modal. Kenapa? Karena teman-teman membeli barang, membeli koin. Ya, kalau di crypto yang spot market itu teman-teman membeli koin dan nanti teman-teman bisa melihat teman-teman akan dapatin berapa koin yang teman-teman beli. Contoh gini, misalkan kalau kita beli Bitcoin anggap harganya 60.000 ya. Sekarang 60-an sekian lah, lebih lah ya. Kemarin kan baru sentuh ATH nih. Nah, anggap harganya 60.000 deh misalkan. Terus teman-teman punya uang $60.000, which is itu mau 1 miliar ya teman-teman. Misalkan kalau punya angka itu, teman-teman beli Bitcoinnya, nanti teman-teman bisa lihat di bagian finance, di wallet, itu Bitcoin BTC, angkanya adalah 1. Ya, kalau teman-teman beli dengan, misalkan kalau 60.000, beli dengan 30.000, nanti angkanya adalah 0,5. Ya, itu adalah angka atau quantity lah. Quantity kita bilang kita beli. Jadi itulah jumlahnya yang kita beli teman-teman. Itulah barang yang kita simpan. Ya, Bitcoin. Nah, contohnya adalah seperti itu. Jadi kalaupun terjadi penurunan nilai, nanti kita akan bahas lagi di yang poin nomor 2 dan sebagainya. Itu bukan berarti kita kehilangan uang, kita rugi dan sebagainya. Kita tidak mengalami kerugian kalau kita tidak menjualnya. Ya, saya kasih contoh gini deh. Ya, yang barang yang fisik, yang sudah pasti teman-teman akan mengalami namanya penyusutan. Ya, contohnya adalah motor deh yang paling murah misalkan. Kalau teman-teman beli motor, kan kelihatan motornya kan. Motornya ada, dan itu mungkin ditaruh di rumah, teman-teman pakai sehari-hari dan sebagainya. Nah, waktu teman-teman beli motor baru, ya atau motor bekas ya, waktu teman-teman beli motornya, kan teman-teman mengeluarkan sejumlah uang kan. Ada uang yang teman-teman bayar untuk membeli motor itu. Waktu teman-teman dapatin motornya, taruh di rumah, itu aja teman-teman kalau misalkan jual lagi, itu harganya tidak mungkin sama dengan harga waktu teman-teman beli. Bener kan? Misalnya contoh motornya, misalnya kita beli harga 20 juta. Kita beli dari dealer 20 juta, terus kemudian kita bayar, selesai, lalu dealer kirim ke rumah kita, dan begitu motornya nyampe di rumah kita, terus kita nggak suka dengan motornya, kita jual, bisa nggak kita jual dengan harga yang sama waktu kita beli di dealer? Meskipun cuma beda beberapa jam.
pasti harganya jadi penurunan teman-teman ya. Maksudnya itu aja terjadi penurunan. Mungkin ya tidak banyak karena baru kan. Tapi kalau udah pakai sebulan bagaimana? Itu lebih turun lagi harganya. Jadi kalau misalkan kita udah pakai misalkan sebulan, 2 bulan, ya, setahun deh, misalkan kita udah pakai motornya setahun, dan kita udah tidak suka dengan motor ini, ya. Pertanyaan saya adalah begini, harga motornya sudah turun belum teman-teman? Udah pasti harganya turun. Harganya sudah turun, ya. Tapi kalau teman-teman tidak jual motornya, apakah teman-teman rugi nggak? Tentu saja tidak ya, karena kita belum jual, kecuali motornya kita jual. Waktu kita jual, kita dapat cash. Disitulah baru berasa itu ada penurunan. Kenapa? Karena penurunan nilainya berubah jadi kenyataan dalam bentuk uang yang kita pegang. Nah, itulah baru kita sebut dengan rugi seandainya kalau kita dagang ya. Tapi kalau kita nggak dagang, ya kita nggak berugi. Kenapa? Ya itu barang kan tetap ada. Barang tetap kita punya dan sebagainya. Ya. Nah, orang dagang, orang-orang yang berusaha, punya bisnis dan sebagainya, yang bidangnya barang ya, itu pasti berusaha untuk beli barang yang harganya murah. Terus kemudian dijual lebih mahal. Ya kalau harganya ternyata turun dan sebagainya, ya dia tidak akan jual, dia simpan aja. Justru lebih banyak ketika kita harganya murah, kita sebagai pedagang justru kita nambah stok kita. Wah turun harga nih, stoknya tambah. Wah turun harga nih, stoknya tambah. Contoh gini deh, harga saya suka kasih satu barang contoh itu, yaitu kita dagang telur aja ya. Pedagang telur itu kalau sekarang harga sekilo mungkin 20 ribuan ya. Tiba-tiba harga telur karena stoknya telur itu lagi melimpah-limpah, harga telur itu turun, misalkan jadi cuma 10.000 per kilo. Percaya sama saya, itu akan ada banyak pedagang yang langsung akan membeli stoknya dalam jumlah-jumlah yang sangat besar untuk mereka stok. Kenapa? Karena mereka tahu, nanti ketika telur ini sudah mulai berkurang suplainya, jumlah di pasarnya mulai dikit dan sebagainya, maka telur ini akan mengalami kenaikan harga. Di saat itulah mereka menjualnya. Nah, jadi kalau misalkan mereka beli sampai uangnya habis nih untuk beli stok telur, pertanyaan saya apakah mereka disebut rugi? Tentu saja tidak, karena mereka dagang dan mereka pegang telurnya itu ya. Jadi mereka pegang sejumlah banyak telur yang mereka beli. Ya mungkin mereka simpan 1 kuintal beratnya telur itu dan sebagainya untuk mereka jual lagi. Nah mungkin seperti itu gambarannya ya. Jadi di spot market itu tidak ada istilah likuidasi, MC, hilang modal dan sebagainya. Ya tidak ada istilah seperti itu teman-teman. Kita bukan di future market. Jadi kita tidak mengalami seperti itu. Saya pribadi itu punya keluarga teman-teman. Saya tidak mungkin melakukan trading dengan konsep yang berbahaya yang membuat ekonomi saya jatuh. Saya pasti cari yang aman ya. Makanya perlu edukasi. Jadi saya kasih tahu teman-teman di sini, spot market itu tidak beresiko likuidasi. Ya tidak ada MC, tidak ada kerugian selama kita tidak menjual ketika harganya turun. Cuman itu saja yang kita perlu pahamin ya. Lalu yang kedua adalah konsepnya adalah membeli murah dan menjual mahal. Ya iyalah, kita kan pedagang. Namanya pedagang, kita kan cari barang yang murah. Lalu ketika harganya lagi naik, ya kita jual. Kita dapatin keuntungan dari selisih harga. Ya, contoh gini deh, yang tadi saya bilang. Ini kan saya bicara tadi kan pedagang telur ya. Nah, kalau misalkan harga telur lagi murah, kita sebagai pedagang itu justru membeli telurnya. Kita justru stok. Kenapa? Karena kita yakin dan tahu bahwasanya itu harganya akan naik. Makanya ketika teman-teman saya beli koin, mereka beli koin dalam jumlah banyak, dan itu sebenarnya tidak disarankan teman-teman ya. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Kalau Anda dagang sesuatu, Anda jualan sesuatu, Anda trading sebuah koin, Anda harus kenal koin itu. Kalau Anda tidak kenal koin itu, Anda asal jualan aja namanya ya. Saya kira tidak ada pedagang yang menjual barang yang dia tidak kenal, dia tidak tahu. Pasti dia tahu barangnya, paling tidak begitulah. Ya, kalau dia tidak tahu barangnya, terus ada pembeli yang nanya, Pak ini pakainya gimana? Terus dia bilang, wah saya nggak ngerti cara pakainya. Kan agak lucu teman-teman. Ya, makanya ketika ada trading, Anda harus memilih koin yang Anda kenal. Ya, ada temanku yang nanya saya begitu, Pak Ari, kalau trading itu berapa koin? Saya bilang cuma 3, maksimal 4 koin. Oh loh, bukannya 20 Pak? Wah saya nggak sanggup, saya bilang. Kenapa sebanyak itu? Saya bilang. Kalau 3-4 itu udah bisa menghasilkan sesuai dengan target kita, kenapa harus 20? Kan biar cuannya lebih melimpah. Coba deh ya, kalau misalnya Anda ngerti trading teman-teman, kalau ada 20 koin, saya mau tanya, setiap koin itu Anda kenal nggak?
Anda tahu nggak koin-koin itu nanti akan dipakai untuk apa? Apa sih goalnya? Terus maksimal supply dia berapa? Dan sebagainya, Masih banyak banget yang harus teman-teman tahu. Makanya fundamentalnya harus teman-teman ngerti ya dari setiap koin yang teman-teman beli. Terus teman-teman harus melakukan analisa. Ya, kita melakukan trading berarti kita analisa teman-teman. Ya, kita harus lihat buka chartnya. Misalkan contoh, saya buka, saya mau lihat yang koin XRP nih, Ripple misalkan. Oke, saya buka chartnya, saya lihat di Binance, saya lihat chartnya, saya lihatin, ini kemungkinan ternyata downtrend. Kalau saya hanya main di koin yang satu arah, contoh XRP, ya, maka saya harus bisa melakukan analisa dan membeli koin XRP pada saat harganya lagi turun. Ya, justru saya tungguin dia turun dan begitu nyentuh harga yang terbawah versi saya, menurut saya dari analisa saya, di situ saya sebagai pedagang saya akan beli koinnya. Terus kalau dia turun lagi saya beli lagi, ya. Kalau dia turun lagi saya beli lagi. Artinya saya akan membeli di harga yang paling bawah. Kita kalau dunia trading namanya harga support ya. Jadi ketika udah nyentuh harga support, kita beli. Nah, saat itu estimasi kita, analisa kita, maka dari chartnya itu akan mengalami namanya kenaikan. Ya, waktu dia naik, berarti melebihi dari harga yang kita beli, ya kan? Artinya harganya naik. Nah, harganya naik, ya kita jual, begitu. Dari situ kita dapatin keuntungannya, selisih keuntungannya, ya. Kalau kita jual tuh siapa yang beli? Ya ada yang beli nanti ya. Ada yang beli, ada yang tidak sempat membeli di harga terbawah, dia belinya di harga yang lebih atas dari kita. Jadi waktu kita jual dibeli sama dia. Harapan dia adalah kalau harganya naik dia bisa jual lagi, nanti yang beli orang lain lagi. Jadi seperti itu konsep dagang lah ya, konsep market jual beli sana sini dan sebagainya. Namanya juga trading ya teman-teman ya. Jadi kita membeli di harga yang murah dan menjual di harga yang mahal. Nah, banyak sekali teman-teman yang tidak paham ini, akhirnya dia membeli koin dalam jumlah banyak, dan pertanyaan saya adalah, Anda melakukan analisa nggak ke setiap koinnya? Kalau Anda tidak lakukan analisa, berarti Anda membeli sesuatu yang Anda tidak mengerti sama sekali. Ya, jadi kalau terjadi namanya floating dan akhirnya floatingnya itu floating yang membuat penurunan nilai dan sebagainya dan panjang, kita tidak bisa salahin siapapun karena kita nggak ngerti masalahnya barang itu. Kita tidak ngerti tentang koinnya, ya kan? Bahkan kita nggak ngerti fundamental dan sebagainya. Jadi tidak bisa salahkan siapa-siapa. Kalau Anda adalah salah satu pengguna aplikasi Royal Q, kan biasanya disarankan untuk menggunakan Circle. Oke, boleh, itu alat bantu. Dan itu adalah copy trading lah, yang bantu kita yang tidak mengerti trading. Tapi sekali lagi saya reminder bahwasanya segala sesuatu sifatnya tidak ada yang otomatis full ya. Karena aplikasi seperti yang Royal Q, Mindstorm dan sebagainya, itu bukan aplikasi otomatis. Ya, bukan teman-teman. Kalau misalkan Anda ketemu dengan leader Anda, upline Anda yang mengatakan seperti itu, confirm dulu deh sekali lagi deh, dia trader atau bukan gitu. Kalau dia bukan trader, maka tinggalin aja dah. Ya, karena yang dia jual semua segala sesuatu yang manis-manis saja teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi Royal Q, Mindstorm dan sebagainya, teman-teman tetap harus melakukan analisa, walaupun pakai copy trading sekalipun. Kenapa? Karena Anda harus tahu, ketika copy trade itu udah bantu Anda memilih koin, tentu saja mereka sudah punya koin-koin yang mereka jadikan sebagai favorit ya. Lalu kemudian mereka juga sudah men-setting sedemikian rupa, Anda kan memang hanya terus melakukan follow aja. Tapi reminder ya, ingat saja, mereka yang di balik copy trade ini juga manusia. Saya nggak tahu mereka trader atau bukan. Ya, syukur-syukur kalau mereka trader. Jadi ketika ada harga koin yang sudah menyentuh harga resisten, apalagi ATH, ya itu sudah harus diwaspadain untuk tidak dibeli lagi. Saya pernah punya pengalaman satu kali itu melakukan copy trade ya di salah satu circle lah di aplikasi Royal Q. Dan waktu saya menggunakan itu, saya cukup surprise ya. Awalnya saya pikir ini akan otomatis mereka akan perhatikan. Tapi saya cukup kaget ternyata tidak ya. Jadi nggak semua copy trader itu aktif ternyata ya. Dan itu salah satu kelemahannya. Kita harus tahu copy trading aktif atau tidak. Kalau dia aktif kita bersyukur ya. Artinya memang kita dibantu lah. Ya kalau nggak kita ngapain bayar dia fee-nya 1% ya dari hasil trading kita. Ya, nah yang saya dapatin ada satu yang tidak membantu. Saya pikir saya terima beres saja dan saya nggak perlu analisa lagi. Ternyata koin yang waktu saya beli itu adalah koin Solana teman-teman. Dan ternyata begitu nyampai harga resistennya dia dibeli sama aplikasinya, dibeli sama copy tradernya. Lalu kemudian turun, dibeli lagi, ya kan? Sampai berapa ketahanan layer yang saya bikin. Jadi saya membeli koinnya itu di harga yang paling tinggi dengan ketahanan di harga paling tinggi ke bawahnya. Waktu saya lihat aplikasinya, karena saya kan nggak lihat aplikasinya, saya biarkan, saya pikir udah otomatis ya.
Ternyata waktu saya lihat dan saya cukup kaget. Loh, ini copy trader saya bayar 1% dari hasil profit, kok tidak membeli, kok udah harga tinggi masih dibeli sama dia. Di situ kecolongan. Ya. Bahkan kalau ketemu leader, dia hanya bilang bersabar. Artinya kita harus menunggu harga resisten yang baru. Kalau perlu nyentuh ATH sekalian. Masalahnya kapan? Ya kan? Nah, itu jadi masalah, ya. Kalau seandainya saat itu saya yakin misalkan wah ini mah ternyata tidak dicek sepenuhnya dan sebagainya, maka saya akan melakukan tindakan, yaitu saya akan one shot aja koin Solana. Ya, saat dia sudah menyentuh harga resisten, saya akan one shot dan saya tidak akan beli koin itu lagi. Kenapa? Ya koinnya lagi harga tinggi, masa saya beli sebagai pedagang? Kan nggak mungkin, ya. Nah, itu kesalahan. Ya, artinya setelah dari sana saya ngerti, oh iya, spot market ini kan beli murah jual mahal, bukan beli mahal jual murah. Oke lah, itu udah kesalahan dan saya belajar dari sana, ya. Dan saya berharap teman-teman nanti yang nonton podcast ini juga akhirnya mengerti, ya. Beli koin itu bukan di harga mahal, harga tinggi, harga resisten. Kalau dalam dunia trading bahasanya, ya. Bukan, apalagi harga ATH. Jangan dibeli teman-teman. Ya, jangan dibeli pada saat harga tinggi. Kita beli pada saat harga rendah dan kita jual pada saat harga tinggi. Itulah caranya kita mendapatkan keuntungan. Kalau Anda beli di harga mahal, Anda nunggu dan terjadi floatingnya floating yang minus pula, bukan yang plus. Kalau plus kan kita bisa profit ya, kalau minus itu jadinya kita bisa rugi kalau seandainya kita udah cut dia. Kita paksa jual ya, kita cut. Makanya disebut dengan cut loss ya. Kalau kita cutnya pada saat memang lagi profit ya, namanya cut profit namanya ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya kalau kita lakukan begitu, ya kita benar-benar rugi jadinya. Rugi dagang lah kita bilang, ya. Udah tahu kita beli barang ini jatuh harganya turun, kita jual lagi, ya sudah, rugi teman-teman. Disitulah prinsip rugi dalam spot market. Jadi rugi itu karena action kita teman-teman. Karena kita lah yang melakukan dan memaksakan untuk ketika terjadi floating itu kita jual. Ya, floating minus ya sebutannya ya. Nah, jadi konsepnya adalah begitu, ya. Makanya kalau harga tinggi jangan dibeli. Kita beli pada saat harganya turun. Nah, kalau misalkan terjadi bearish, tunggu aja sampai ada di satu titik. Makanya teman-teman belajar chartnya, pelajari dan lakukan analisa di sana. Sampai satu titik teman-teman udah lihat, wah kayaknya udah nyentuh bagian area support dan ini kelihatannya sudah akan mengalami kenaikan. Nah, lakukanlah pembelian di situ. Nah, ketika misalkan analisanya benar, ketika terjadi kenaikan, di situ teman-teman bisa melakukan penjualan. Ya, nah kalau kita gunakan aplikasi untuk bantu kita jual, artinya saat kita nggak sempat, dia akan melakukan penjualan sendiri. Terus dia beli lagi dan jual lagi, beli lagi dan jual lagi. Tapi ingat begitu nyentuh harga resisten, jangan minta aplikasinya untuk melakukan pembelian lagi. Nah, di aplikasi RoyalQ ada fitur yang namanya stop margin call. Kalau di aplikasi Mindstorm itu namanya suspension buying. Gunakan fitur itu teman-teman, supaya apa? Tidak melakukan pembelian di harga yang tinggi. Oke, saya next ya. Lalu yang ketiga, floating ya. Banyak orang mempermasalahkan masalah floating. Buat saya, floating itu bukan sesuatu yang saya akan takutin ya. Kalau dalam dunia dagang, teman-teman stok barang itu sesuatu yang wajib. Ya, teman-teman jualan itu harus stok barang. Kalau nggak ada stok barang, gimana cara jualannya? Ya contoh ya, gudang saya kosong, terus ada orang mau beli. Dari mana saya bisa kasih dia barang kalau saya nggak ada stok barang? Ya, floating dalam dunia trading itu hal yang sangat biasa. Jadi kita pasti harus mengalami namanya floating. Ya, dan harapan kita adalah floating plus, bukan floating minus. Kalau floating plus, berarti barang yang kita beli mengalami kenaikan harga. Disitulah kita jual, gitu ya. Tapi kalau misalkan floatingnya floating minus, akhirnya kan kita harus nunggu dulu sampai harganya itu mengalami kenaikan di atas harga yang kita beli, begitu. Nah, kalau floating minus berarti kita menunggu, waiting kita. Kita biarin aja. Nah, tidak mungkin kita membeli semua koin itu dalam keadaan bisa floating plus. Kita kan bukan orang yang bisa analisa segala sesuatu benar 100%. Kalau kita bisa lakuin itu, kita udah orang yang sangat kaya teman-teman ya. Jadi, ketika kita beli koinnya, kita lakukan analisa. Dari analisa itu, kita membuat ketahanan dalam dari sisi modalnya. Ya, misalkan kita bikin ada beberapa layer ya. Saran saya sih, saran paling minimal versi saya sendiri, saya bikin selalu minimal 20 layer. Dengan ketahanan kalau kita bilang setiap layernya sama, berarti saya bikin selalu di angka 2%. Jadi minusnya minus 40%. Itu versi saya. Versi teman-teman nanti boleh coba sendiri ya. Nah, saya selalu bikin seperti itu supaya apa? Saya punya ketahanan untuk koin yang seperti ini. Misalnya satu koin itu punya ketahanan minus 40%. Selama dia tidak lebih dari angka itu, maka buat saya tidak masalah.
Kenapa? Karena nanti akan main di setiap layer-layer yang ada di bawahnya. Dia bisa menjual di setiap layer, karena setiap layer itu kan punya harga nanti. Ya, di aplikasi Mindstorm dan Royalty itu sama aja teman-teman. Konsepnya sama-sama seperti itu. Ya, bedanya kalau Mindstorm itu kan kita bisa dua arah. Nah, itu lebih bagus lagi. Kita cover bagian bawah, kita cover bagian atas. Nah, selama dia naik turun di area yang kita cover begitu, itu kita akan profit terus-menerus. Jadi, ya kelebihannya di sana. Oke. Floating bukan uang hilang. Ya, teman-teman harus mengerti floating bukan uang. Floating itu adalah penurunan nilai. Jadi barang kita yang kita beli nilainya turun. Kalau nilai turun, kita jangan jual. Kita tunggu sampai nilainya naik, baru kita jual. Jadi floating bukanlah uang hilang ya. Oke, floating itu juga akan lebih kecil dari profit kita teman-teman. Contoh ya, kalau misalkan Anda punya modal, let's say 1000 lah ya, 1000 USDT secara cash ya, USDT-nya. Nah, Anda pakai itu untuk membeli koin kan. Berarti cash-nya berkurang dong. Ya, cash-nya berkurang, koinnya ada ya, dan ketika Anda tambahkan antara koin dengan cash, nilainya misalkan 1000. Ini dengan catatan koinnya belum mengalami penurunan nilai ya, koinnya baru beli di detik yang sama ya, artinya 1000 tetap ada utuh ya, cuman cashnya tidak 1000. Kenapa? Karena udah dibeliin koin ya, misalkan koinnya 500, berarti cashnya 500 ya, dan 500 itu adalah nilainya. Jumlah koinnya mungkin 3 misalkan ya, jumlah koinnya 3, harganya 500. Oke, berarti kita punya USDT 500, kita punya koin 3 yang harganya 500. Nah, waktu kita beli seperti itu, terus koin yang 3 yang kita beli ini mengalami yang namanya penurunan nilai. Ya, kita sebut dengan floating minus ya. Turun dia dari 500 jadi 400. Nah, waktu jadi 400 itu jumlah koinnya sama nggak? Sama, tetap 3, tidak berubah ya. Jadi jumlah koinnya tetap 3 dan dia turun dari 500 jadi 400. Kalau kita lihat totalnya, USDT kita 500, nilainya sekarang 400, berarti total equity kita atau equity value, teman-teman bisa lihat di wallet, itu menjadi 900. Dari 1000 jadi 900. Nah, kebanyakan orang menganggap ini berarti rugi. Ya, wah saya rugi 100 ya. Rugi dari nilai yes, tapi rugi yang realnya belum. Kenapa? Lah, teman-teman kan belum menjual 3 koinnya. Kalau teman-teman jual 3 koinnya, benar-benar balik nih USDT-nya 400, balik tambah 500, 900, itu baru benar-benar rugi. Kalau kita tidak jual, kita diamin aja, itu tidak akan pernah rugi, ya. Nah, karena konsep kita ini trading, berarti kan koin kita ini kan ditradingkan. Kalau kita menggunakan aplikasi kan tradingnya setiap hari. Dan usahakan setiap hari itu bisa make money, artinya kita mendapatkan hasil dari trading. Kalau misalkan hasilnya terlalu sedikit, maka Anda butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menutupi minus dari floating. Ya, kalau teman-teman mendapatkan profit yang konsisten setiap hari, misalkan let's say 1% aja, maka ada waktunya penurunan nilai ini mencapai titik terendah. Tidak mungkin sebuah barang itu nilainya 0. Kalau 0 berarti scam teman-teman ya. Karena kita main di Binance dan kita bukan main token yang meme coin ya, bukan meme coin, bukan token micin gitu istilahnya begitu ya. Maka kemungkinan yang terjadi sampai 0 rupiah turun sampai 0 nilainya itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil. Bahkan kalau bahasa saya ya, tidak mungkin sampai terjadi seperti itu. Tapi kita kan nggak bisa ngomong tidak mungkin ya. Nah, artinya kita bicara kecil sekali kemungkinan dia sampai jadi 0. Ya. Nah, karena dia tidak mungkin sampai 0, berarti ada satu titik terendah dari penurunan nilai. Ya, contoh kita bilang tadi kita punya 3 koin, 3 koin ini harganya 500, turun 400, turun 300, turun 200, turun 100. Misalkan turun sampai 100 deh. Dan 100 itu kita anggap paling rendah. Berarti koinnya tetap 3, cuma nilainya dari 500 jadi 100. Berarti terjadi penurunan 80%. Sekarang sisanya 20%. Ya, berarti koin ini lagi dalam kondisi murah meriah. Karena awalnya 3 koin itu 500, sekarang 3 koinnya cuma 100. Turun. Nah, kalau kita jadi pedagang, kita harusnya beli yang pada saat dia harga 100, ya. Tapi anggap ini terjadi deh misalkan. Dari 500 turun jadi 100. Kita tetap punya namanya 3 koin, ya. Nah, kalau kita trading, artinya kita akan make profit kan. Misalkan kita setiap hari dapat 10 dari 1000 hasil trading bla bla bla, kita dapetin $10 deh setiap hari.
Nah, $10 ini akan menutupi penurunan nilai. Ya, contoh, kita bilang tadi kan kita nggak bicara USDT-nya. USDT-nya tetap 500 ya. Misalkan kita trading cuma satu koin aja dan dia turun sampai ke angka 100. Nah, ketika trading jalan, kita akan dapatin $10 per hari. Maka $10 kita ini akan kita pakai untuk menambah ke angka 100 yang tadi turun ini. Jadi koin ini kan turun ke 100 nih. Hari ini dapat $10, tambahkan ke sini. Berarti naik nih 110. Besok dapat lagi, tambahin lagi. Naik nih jadi 120. Tambahin lagi sampai ini nyentuh angka 500. Ya. Kalau sudah nyentuh angka 500, nilai di bawah ini kan dengan asumsi tidak pernah naik ya. Tapi kalau tiba-tiba dia naik, ya udah profit teman-teman. Jadi kalau kita trading, kita everyday akan terus menghasilkan profit. Everyday kita make profit, everyday. Makanya usahakan tiap hari teman-teman harus profit. Ya, dan profit ini kalau bisa targetin lah, misalkan sehari 1%. Kalau misalnya teman-teman tidak bisa mencapai 1%, berarti antara teman-teman perlu mengganti koinnya, atau mungkin perlu melakukan analisa ulang, atau mungkin mencari aplikasi lain yang bisa bantu untuk mencapai angka itu. Ya, itu pilihan, namanya juga trading ya. Jadi kalau misalkan bisa dapatin 1% per hari, ya teman-teman masukin hasil profit trading itu untuk menambah nilai dari koin yang turun ini. Yang dari 500 jadi 400. Tambahkan. Sampai satu titik, karena udah sering ditambahkan, ibarat bolong itu ditambal terus sampai udah satu titik itu tambalannya udah penuh. Di saat itulah teman-teman bisa melakukan pengambilan profit. Di saat itu seperti itu. Ya. Nah, jadi floating turun ini pada akhirnya tidak akan bisa lebih besar dari profit kita. Karena profit kita harian. Terus menerus kita akan dapatin. Kalau kita trading selama 5 tahun, berarti profit 5 tahun, teman-teman. Ya, itu udah pasti lebih besar jauh dibanding dari penurunan. Ya, penurunan itu ada batasnya. Sedangkan kalau kita trading, apalagi tradingnya tidak pernah putus, itu tidak pernah ada batasnya karena kita terus profit setiap hari. Ya, profit kita pakai untuk menutupi penurunan nilai tersebut. Oke? Saya harap yang bagian ini teman-teman ngerti. Jadi floating itu bukan sesuatu yang kita akan takutin. Floating bukan uang hilang. Floating itu hanya penurunan nilai dari barang yang kita beli. Ya. Lalu yang terakhir adalah jadi teman-teman udah tahu ya, yang spot market itu pertama dia tidak ada risiko likuidasi atau MC atau kehilangan modal. Ya. Yang kedua, di spot market kita akan mengalami yang namanya floating, tapi floating itu bukan uang hilang. Ya. Lalu yang ketiga adalah konsepnya itu sebenarnya lebih ke membeli murah dan menjual mahal. Jangan terbalik ya. Jangan membeli mahal dan menjual murah. Salah ya, karena kita main di spot market teman-teman ya. Jadi konsepnya harus benar. Dan yang keempatnya adalah floating ini akan lebih kecil nilainya dibandingkan profit. Ketika teman-teman bisa profit harian dan continue setiap hari. Ya, kalau teman-teman bisa lakukan itu, maka floating ini suatu hari akan ketutup dengan semua profit kita. Bahkan floating ini kan naik turun kan. Jadi kalau dia lagi turun misalnya ke 100 terus naik ke 200 ya bisa naik turun seperti itu ya. Jadi kita bisa terus menambahkan dari profit kita dan begitu sampai suatu waktu profit kita itu sudah jauh lebih besar daripada floatingnya. Di saat itu teman-teman bisa selalu mengambil profit ya. Oke, dan yang terakhir teman-teman ya. Kalau kita bicara cryptocurrency, kripto lah ya. Karena ada yang belum bisa ngaku sebagai currency dan ini masih dianggap sebagai aset digital. Oke, apapun asumsinya boleh. Kalau teman-teman lihat cryptocurrency ini setiap koinnya itu pasti mengalami yang namanya kenaikan nilai. Mostly seperti itu. Contoh yang paling gampang itu adalah Bitcoin. Bitcoin itu mungkin 10 tahun lebih mungkin ya, saya agak lupa tanggal persisnya berapa. Itu waktu mulai muncul pertama kali itu kan harganya katanya ya cuma $1. Tapi 10 tahun kemudian seperti sekarang ini harganya sudah menyentuh angka $68.000. Dari $1 jadi $68.000. Kalau waktu di harga $1 kita beli, kita pegang aja satu aja, kita udah punya $68.000 yang sekarang ini harganya. Tapi karena waktu itu dia baru muncul, siapa sih yang percaya? Orang masih anggap nggak mungkin lah. Ini mungkin nanti penipuan dan sebagainya. Betul sih, tidak ada yang salah dengan asumsi begitu ya. Bahkan sekarang kalau ada coin meme yang muncul, kita juga masih berpikir begitu kan. Belum tentu coin meme ini akan naik dan mungkin jadi seperti Bitcoin. Ya kan belum tentu. Jadi kalau kita beli seperti itu, dan kita berisiko untuk masuk ke area yang mungkin saja itu scam. Contohnya kemarin yang scam coin yang munculan itu adalah Squid Coin ya. Squid Game Coin ya. Nah itu kan akhirnya MC kan.
Karena orang FOMO kan, orang ikut-ikutan kan modelnya kan. Karena dengan nama Squid Coin, mereka berpikir itu dari developer yang membuat film itu. Ternyata bukan, ya. Dan akhirnya kena scam. Dan teman-teman, kalau teman-teman tahu ya, di dunia seperti sekarang ini, banyak sekali developer yang membuat token-token baru, koin-koin baru, dan sebagainya. Dan koin baru itu mereka berharap, maksudnya koin-koin tersebut itu bisa punya nilai suatu hari, terus masuk ke exchanger-exchanger yang besar. Ya, kalau teman-teman percaya dengan si pendiri, si founder, si developer, ya teman-teman boleh beli koinnya di saat harga-harga murah. Tapi ingat, ini meme coin ya, artinya sangat beresiko. Beresiko apa? Beresiko dia tiba-tiba hilang. Seperti Squid Coin ya. Nah, jadi teman-teman harus mengerti, paling itu aja resikonya. Tapi kalau teman-teman trading, teman-teman kan tidak lihat meme coin. Kalau kita trading, kita akan lebih banyak main ke koin-koin yang sudah punya fundamental yang baik. Kalaupun kita mau trading di meme coin, pastikan teman-teman tradingnya di meme coin yang sudah punya nama lah. Setidaknya resikonya udah berkurang jauh. Ya, contohnya Dogecoin, Shibcoin, dan sebagainya. Nah, koin-koin seperti mungkin boleh ya, mungkin boleh. Tapi saya juga tidak bilang bahwasanya itu pasti itu koin benar, belum tentu juga. Tapi kalau kita lihat dari fundamental dan sebagainya, ya koin-koin tersebut udah punya fundamental yang sangat bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Spot market itu tidak pernah mengalami kerugian kalau teman-teman tidak jual ketika harganya turun. Dan kita tidak ada istilah yang namanya MC ya. MC, likuidasi, modal hilang itu tidak ada. Walaupun ada coin leverage sekalian di dalam situ. Yang penting areanya masih area spot market. Kalau ada di spot market, maka tidak ada masalah. So, kalau teman-teman mau trading di cryptocurrency, saya paling suggest teman-teman melakukan trading di spot market. Karena apa? Karena spot market ini yang paling rendah resikonya. Ya, resiko terbesar teman-teman cuma satu kok di spot market, yaitu floating. Ya, floating minus. Itu aja. Tapi kalau teman-teman ngerti analisa, ngerti baca chart dan sebagainya, maka kita tidak perlu khawatir dengan namanya floating. Ya. Dan mudah-mudahan podcast ini nanti akan membantu teman-teman mendapatkan pencerahan tentang spot market. Dan kita ketemu nanti di podcast yang berikutnya. Sampai jumpa. Welcome to CTC, a professional team for our money.